Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang teorema sisa. Ya, silakan dibuka bukunya, kita belajar bersama-sama. Ya, teorema sisa. Teorema sisa itu dibagi menjadi 3 ya. Teorema sisa yang pertama, sisa pembagian polinomial fx oleh x min k adalah S sama dengan Fk. S itu sisa, kemudian K itu konstanta. Teorema sisa yang kedua, sisa pembagian polinomial Fx oleh Ax plus B itu adalah S sama dengan F min B per A. Kemudian untuk teorema sisa yang ketiga, sisa pembagian polinomial Fx oleh X min A dikalikan X min B adalah S sama dengan Px plus Q. Kemudian kita lanjutkan ke teorema faktor. Ya, teorema faktor berbunyi, jika diketahui Fx adalah polinomial dan K adalah konstanta, X min K merupakan faktor dari Fx jika dan hanya jika Fk-nya sama dengan 0. Ya, pada teorema sisa yang pertama tadi, S itu sama dengan Fk. Itu bisa diartikan S akan sama dengan 0. Ya, itu artinya faktor dari Fx adalah semua nilai K yang membuat sisanya sama dengan 0. Kita lanjutkan untuk teorema Vieta. Ya, kita masuk ke jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Yang pertama, untuk polinomial yang berderajat 3. Jadi derajat yang paling besar atau pangkat yang paling besar itu 3. Ya, akar-akarnya kan ada 3, yaitu X1, X2, dan X3. Untuk rumus jumlahnya itu akan sama dengan min B per A. Kemudian untuk rumus perkaliannya X1, X2, X3 itu akan sama dengan min D per A. Di situ diketahui X1, X2, X3 itu adalah akar-akar ya dari persamaan polinomialnya. Kemudian A, B, C, D itu adalah koefisien dari masing-masing suku polinomial. Kemudian untuk teorema Vieta yang kedua, kita ambil jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial untuk yang berderajat 4 atau pangkat yang paling tinggi dari polinomial tersebut adalah 4. Ya, untuk rumus jumlah akar-akarnya itu akan sama dengan min B per A. Kemudian untuk rumus kalinya itu akan sama dengan E per A. Ya, X1, X2, X3, dan X4 itu adalah akar-akar dari persamaan polinomial. Ya, karena derajatnya 4, akar-akarnya juga ada 4 ya. Kemudian kita lanjutkan ke latihan soal. Di sini saya ada soal. Yang pertama, tentukan sisa pembagian suku banyak berikut ya dengan X min 2. Ya, kita menggunakan teorema sisa yang pertama ya, yaitu S akan sama dengan Fk. Karena pembaginya di situ adalah X min K dengan K sama dengan 2. Caranya seperti ini, tinggal kita substitusikan, didapatkan sisanya sama dengan 39. Kemudian untuk soal yang kedua, di sini pembaginya adalah 2X plus 4. Atau kalau kita menggunakan teorema sisa, berarti teorema sisa yang kedua. Maka S akan sama dengan F min B per A. Dari soal didapat K-nya akan sama dengan min 4 per 2 atau K sama dengan min 2. Tinggal kita substitusikan nilai min 2 ke dalam persamaan polinomialnya. Ya, didapat seperti ini ya. Ya, hasil akhir untuk sisanya adalah 15.
Kemudian soal selanjutnya, tentukan sisa pembagian suku banyak x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 2x min 5 dengan pembagi x plus 1 dikalikan x min 2. Ya, ini menggunakan teorema sisa yang ketiga ya. Berdasarkan teorema, sisanya akan sama dengan Px plus Q dengan syarat FA-nya sama dengan PA plus Q dan FB-nya sama dengan PB plus Q. Ya, dari soal tersebut didapat A-nya sama dengan min 1 dan B-nya sama dengan 2 ya. Tinggal kita substitusikan ke dalam syaratnya, berarti F min 1 itu akan sama dengan P kalikan min 1 tambah Q, dan F2 itu akan sama dengan P2 ditambah Q. Ya, kita sederhanakan bentuknya. F min 1 akan sama dengan min P plus Q, dan F2 sama dengan 2P plus Q. Kita simpan dulu persamaan ini ya. Kita lanjutkan untuk mencari nilai F min 1 dan F2 nya. Ya, kita bisa mencari dengan mensubstitusikan nilai min 1 dan 2 ke dalam persamaan ya. Ya, kita tulis dulu F min 1 akan sama dengan persamaannya x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 2x min 5. Kemudian min 1 nya kita substitusikan, min 1 pangkat 3, 2 kalikan min 1 dikuadratkan, kemudian tambah 2 kalikan min 1 kurangi 5. Itu akan sama dengan min 1 ditambah 2 dikurangi 2 kurangi 5 ya. Atau F1 akan sama dengan min 6. Ini nilainya ya. Kemudian dari persamaan yang kita simpan di atas tadi, F1 nya adalah sama dengan min P plus Q. Maka min P plus Q bisa kita sama dengankan dengan 6. Ini akan menjadi persamaan pertama yang kita peroleh. Kemudian kita lanjutkan langkah yang tadi untuk mencari nilai F2. Kita substitusikan nilai 2 ke dalam persamaan polinomialnya. Didapat perhitungan F2 akan sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 4 dikurangi 5, atau F2 akan sama dengan 15. Ya, kita ingat kembali persamaan yang kita simpan di atas ya. Untuk F2-nya, F2-nya sama dengan 2P plus Q. Maka bisa kita sama dengankan dengan 15. Ini menjadi persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2, kita eliminasi untuk mendapatkan nilai P dan Q-nya. Didapat P akan sama dengan min 21 per min 3, atau P sama dengan 7. Kemudian kita substitusikan P sama dengan 7 itu ke persamaan 1 atau 2. Kita misalnya ambil persamaan 1 min P plus Q sama dengan min 6. Min P plus Q sama dengan min 6. Kita ganti nilai P-nya menjadi 7, berarti didapatkan Q-nya akan sama dengan 1. Setelah dapat nilai P dan Q, tinggal kita substitusikan ke sisanya. Ya, didapat sisa dari pembagian polinomial yang di atas tadi adalah min 7x plus 1. Ya, contoh soal selanjutnya yaitu soal tentang teorema Vieta ya. Ya, nomor 4. Soalnya seperti ini. Jika akar-akar persamaan x pangkat 3 min 2x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0 adalah x1, x2, dan x3. Nilai 3x1 ditambah 3x2 ditambah 3x3 adalah, ya, kita perhatikan dulu pertanyaannya ya, yaitu 3x1 ditambah 3x2 ditambah 3x3. Kemudian bentuk tersebut sebenarnya bisa diubah ya menjadi 3x1 plus x2 plus x3. 3-nya dikeluarkan karena semuanya 3 ya. Kemudian pada teorema Vieta kita ingat lagi ya, di mana
X1 ditambah X2 ditambah X3 itu akan sama dengan min B per A. Maka X1 ditambah X2 ditambah X3 itu akan sama dengan B-nya berapa di soalnya? Di soalnya di sini min B-nya 2 ya. Min 2, A-nya berapa? A-nya 1 di sini, koefisien dari X pangkat 3-nya. Ya, didapatkan X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 2 ya. Oke, kembali ke pertanyaan. Tadi kan bentuknya 3X1 ditambah 3X2 ditambah 3X3, yang kemudian kita ubah menjadi 3 dikalikan X1 ditambah X2 ditambah X3. Ya, kita sudah dapatkan X1 ditambah X2 ditambah X3 yaitu sama dengan 2, maka kita tinggal substitusikan saja 2 ke dalam ini ya. Ini diubah menjadi nilainya 2 ya. 3 kalikan 2 ya, hasilnya 6. Sebagai latihan saya kasih soal di sini. Silakan jawab di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.